1, 2, 3. Pemaparan pagi ini saya akan bicara mengenai mengenal manfaat dan risiko penggunaan berbagai jenis fintech gitu ya. Nah, bicara mengenai fintech ada asosiasinya teman-teman. Namanya Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi mungkin boleh ditayangkan materinya ya rekan-rekan. Kita kenalan dulu siapa sih Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi Asosiasi Fintech Indonesia ini memang adalah asosiasi yang khusus ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menaungi pelaku industri fintech di tanah air. Jadi fintech ini awalnya sedikit teman-teman, dari 2016 yang mungkin jumlahnya baru 24 perusahaan yang merupakan anggota AFTEK, kini sudah tumbuh berkembang menjadi lebih dari 300 perusahaan fintech di Indonesia. Ini turut menggambarkan bahwa pesatnya inovasi yang berkembang di industri jasa keuangan digital atau fintech ini menjadi terlihat sangat bertumbuh cepat, apalagi marketnya di Indonesia juga sangat luas ya. Masyarakat kita ada 270 juta jiwa penduduk Indonesia dan 48%-nya atau hampir separuhnya itu masih unbanked dan underbanked. Berbagai pelaku industri di fintech ini memang salah satunya adalah mendorong inklusi keuangan sesuai visi dan misi dari asosiasi melalui berbagai inovasi berbasis digital. Sekarang saya tidak mau coba simulasi atau coba share bagaimana sih cara pinjam. Kalau setiap orang kalau lagi butuh dana pasti mau di mana aja pasti bisa coba cari cara sendiri gitu. Cuman di sini saya mau share kita eksplorasi bersama tentang fintech peer-to-peer lending, tentang bisnis modelnya, terus posisinya di ekosistem keuangan itu seperti apa. Nah, apalagi tadi sudah sempat di-mention isunya hot, nggak hangat lagi tapi hot gitu ya. Terkait pinjaman online itu di luar sana stigmanya sangat negatif gitu ya. Nah, kita mau coba belajar bersama kenapa sih ada fintech peer-to-peer lending ini kalau di luar sana stigmanya negatif gitu. Oke, boleh next. Terkait dengan bisnis model dari masing-masing fintech di Indonesia, saya lebih spesifik ke peer-to-peer lending gitu. Kemudian yang kedua, position dari fintech peer-to-peer lending di financial ecosystem. Jadi posisinya seperti apa? Kemudian challenge atau tantangan dari bisnis model fintech peer-to-peer lending ini di ekosistem keuangan di Indonesia itu apa aja? Kemudian bagaimana how to utilize atau bagaimana memanfaatkan adanya fintech peer-to-peer lending ini di Indonesia agar tepat guna. Dan yang terakhir, opportunity, tadi udah mungkin di-share juga Mas Abin sedikit, nanti lebih spesifik di fintech peer-to-peer lending, opportunity sama karir. Apa yang kami tawarkan kepada young generation di industri fintech peer-to-peer. Oke, fintech peer-to-peer lending, connect borrowers and lenders directly through an online platform. Jadi fintech peer-to-peer lending sesuai dengan namanya, yaitu
fintech peer-to-peer, jadi connect between one peer yaitu lender atau pemberi dana dan borrower atau penerima dana di dalam satu online platform. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk lender ada dua, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu institutional lender dan retail lender. Kalau dari masing-masing fintech itu punya fokus sendiri. Jadi ada fintech peer-to-peer yang fokusnya adalah ke institutional lender seperti yang ada di kami di Pinjam Yuk. Untuk lender kami fokusnya adalah di institution. Jadi untuk company, bank atau dan lain sebagainya yang ingin mau mengembangkan dana di bisnis fintech peer-to-peer bisa coba melakukan pendanaan di company kami gitu. Kemudian kalau retail itu individu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar investasi, ada beberapa fintech peer-to-peer yang memberikan opsi kepada teman-teman untuk melakukan investasi di peer-to-peer. Contohnya aja mungkin ya kita spill ada Investri, Coinworks gitu. Jadi teman-teman dari aplikasi tersebut lender retail itu bisa cek kategori atau profil dari borrower. Jadi misalkan ada 10 borrower yang mengajukan pendanaan. Kemudian teman-teman bisa cek misalkan borrower A itu kategorinya 2A, 2B, 2C. Resikonya misalkan A lebih bagus, C kurang bagus. Jadi teman-teman bisa memilih mau mendanai yang mana. Tapi biasanya yang high return berarti high risk, yang lower return berarti lower risk. Jadi tinggal teman-teman as a retail lender bisa memilih mau milih yang mana, mau yang high return high risk atau lower return lower risk gitu. Itu untuk skema lender di Indonesia, ada institutional lender dan retail lender. Kemudian as borrower, untuk borrower di Indonesia itu ada berbagai macam. Coba saya klasifikasikan sedikit. Yang pertama personal loan atau pinjaman pribadi, biasanya peruntukannya untuk multiguna. Bisa untuk misalkan mau renovasi rumah dan lain sebagainya. Kemudian SME atau Small Medium Enterprise Loan atau biasa disebut UMKM, yaitu pendanaan untuk pengembangan usaha atau pembuatan usaha UMKM gitu. Kemudian ada working capital loan, kemudian education loan, invoice financing. Kalau invoice financing ini lebih ke, jadi misalkan ada satu kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan di sebuah perusahaan A, kemudian sudah menerbitkan invoice. Sementara biasanya kalau dari perusahaan itu suka ada term of payment ya, TOP ya. Misalkan TOP-nya 6 bulan, dibayarnya baru 6 bulan. Sementara dia ada project lain yang mesti dia danain. Nah, dia bisa menggunakan invoice ini, diajukan pendanaan dicairkan dananya ke fintech peer-to-peer gitu. Nah, nanti dari fintech peer-to-peer akan coba melakukan credit scoring atas kontraktor ini. Kira-kira berapa persen yang bisa dicairkan, tapi tidak bisa 100% biasanya. Mostly maksimal di 80%, biasanya seperti itu. Itu yang namanya invoice financing. Ini saya mau coba menjelaskan bedanya pinjol ilegal atau ilegal, atau yang di luar sana nggak tahu sebenarnya itu namanya apa, sama fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan itu apa sih. Kalau yang fintech peer-to-peer lending atau fintech pendanaan itu regulated by OJK. Of course, karena sudah terregulasi oleh OJK sehingga harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK, misalkan dari bunganya, dari cara penagihannya, dari collection penagihan tadi, kemudian dendanya dan lain sebagainya, itu semua udah diatur. Sementara untuk pinjol ilegal atau yang kita tidak tahu sebenarnya di luar sana namanya apa, itu unregulated karena tidak ada yang meregulasi sehingga mereka bisa seenaknya sendiri menetapkan apapun itu. Misalkan bunga yang ditetapkan katakan 5%, 7% sehari gitu. Itu tidak ada aturan yang mengatur itu, jadinya mereka bisa melakukan sesuka mereka. Kemudian secara consumer protection, kalau fintech peer-to-peer lending jelas tadi ada ISO 27001. Sementara untuk pinjol ilegal tidak ada consumer protection. Untuk security dan privacy juga sama. Untuk business sustainability ini related sama lending ya, untuk lender. Biasanya untuk lender itu harus mempertimbangkan kalau aku coba invest, aku coba taruh dana di sini,
nanti berkembang atau enggak sih, kita juga harus memikirkan bisnis tersebut sustainable atau tidak gitu. Kalau untuk fintech peer-to-peer itu sudah pasti akan ada informasi terkait kayak ada laporan keuangan tiap tahunnya yang kalian bisa cek di website masing-masing gitu. Jadi kalian bisa cek, oh company ini oke atau tidak sih gitu. Kemudian transparency and accountability. Kalau untuk fintech peer-to-peer jelas, misalkan bunga 0,3, cicilan sekian, cicilan cicilan dalam waktu 3 bulan, cicilan per bulannya sekian, itu harus transparan. Sementara untuk fintech pinjol ilegal itu tidak transparan. Misalkan di awal infonya bunga 0,1%, ternyata waktu ditagih jadi 10% gitu. Kita nggak bisa kita nggak tahu siapa yang tanggung jawab karena kita udah minjam, mereka mintanya jadi bunganya 10%, kita nggak bisa melapor kemana-mana, nggak bisa mengadu kemana-mana karena mereka nggak terregulasi oleh OJK. Jadi ya itu resiko Anda gitu. Itu adalah salah satu minusnya dari yang ilegal. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman. Untuk yang ilegal itu salah satunya yang selain ngecek daftar platform tersebut legal atau tidak by daftar list dari OJK, teman-teman juga bisa cek, oh dia akses camilan atau tidak, kamera, microphone, dan location. Kalau pinjol ilegal bisa akses dari phone number kalian, phone book, kemudian akses file dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus berhati-hati gitu ya.